Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Handayani. Saya akan sedikit menjelaskan atau menceritakan sejarah tentang perkembangan akuntansi di dunia dan di Indonesia. Perkembangan akuntansi di Indonesia muncul pertama kali pada abad 1642, yang dimana masyarakat tradisional tersebut dia sudah mengenal pencatatan keuangan termasuk kalkulasi laba rugi. Kemampuan ini bahkan sudah dibawa oleh pedagang-pedagang dari luar negeri, yang dimana pedagang tersebut dia sudah menjajakan barang dagangannya di Indonesia. Selain itu, ada juga beberapa negara yang sudah mengenal konsep akuntansi di Indonesia, ialah Belanda, Portugis, dan Spanyol. Menurutnya, bahwa negara-negara ini mendapatkan pengetahuan tersebut dari Romawi di abad sebelumnya. Menurut catatan sejarah, akuntansi pertama kali diterapkan di Indonesia pada tahun 1747. Kemudian tahun 1870 akuntansi mulai dijalankan dengan lebih serius pasca dihapuskannya PP Tanam Paksa. Dengan dihapuskannya peraturan tersebut, investor asing terutama Belanda mulai menanamkan modalnya di Indonesia. Karena dari itu, demi keteraturan finansial, teori akuntansi pun digunakan di tanah air. Pada tahun 1952, perguruan tinggi mulai mengajarkan kepada mahasiswa, yang dimana pada saat itu baru ada satu universitas yang mengampu, yaitu Universitas Indonesia. Pada tanggal 17 Oktober 1957, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI resmi didirikan di Aula Universitas Indonesia untuk mewadahi dan membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan. Dan seiring berjalannya waktu, kini dalam perkembangannya mulai banyak universitas lain yang mengampu mengenai ilmu akuntansi, baik itu kampus negeri maupun yang masih berstatus perguruan tinggi swasta. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai perkembangan sejarah akuntansi di dunia. Ada beberapa negara. Yang pertama itu ada mengenai sejarah akuntansi pada periode Mesir, yang kedua Babilonia, ketiga Cina, dan keempat Yunani. Perkembangan akuntansi di Mesir, bahwa pencatatan yang dilakukan bertujuan untuk membantu mereka dalam berdagang keluar negara mereka, yang dilakukan pada selembar daun. Untuk menghitung laba rugi atas transaksi perdagangan yang dilakukan, mereka menghitung barang yang dibawa pada waktu berangkat, berlayar, dan menghitung barang yang dibawa pulang pada saat selesai berlayar. Dengan demikian, perhitungan laba rugi hanya bisa dihitung pada saat suatu pelayaran selesai dilakukan. Perkembangan akuntansi di Babilonia. Para ilmuwan, dia membongkar ribuan tablet tanah liat, yang mana dari pembongkaran tersebut menemukan sebuah kesaksian tentang sistem pembukuan masyarakat Babilonia. Catatan yang ditemukan yaitu berupa jumlah barang yang diterima, nama orang yang memberikannya, nama orang yang menerimanya, dan tanggal kejadian. Berkaitan dengan informasi di atas, tablet yang ditemukan oleh para ilmuwan berisi tentang pengeluaran atas arus keluar dari perusahaan. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan akuntansi di Cina. Karakteristik utama akuntansi di Cina saat ini berasal dari pendirian Republik Rakyat Cina pada tahun 1945. Cina menerapkan suatu perekonomian terencana yang sangat terpusat, yaitu mencerminkan prinsip-prinsip Marxisme dan pola-pola yang dianut
Uni Soviet, di mana negara mengendalikan hak untuk menggunakan dan distribusi seluruh alat produksi dan memberlakukan perencanaan dan kendali yang kaku atas perekonomian. Bahkan, pelaporan keuangan yang cukup sering dilakukan itu dibuat dengan lengkap. Ciri utamanya adalah orientasi manajemen dana, yang mana dana tersebut diartikan sebagai properti, barang, dan material yang digunakan selama proses produksi. Perekonomian Cina paling tepat disebut sebagai perekonomian hybrid atau campuran, di mana negara mengendalikan komoditas dan industri yang strategis, sementara industri lain serta sektor komersial dan swasta diatur oleh sistem yang berorientasi kepada pasar. Perkembangan akuntansi di Yunani. Pemerintah membagi secara adil barang dagangan kepada rakyatnya. Disitulah permulaan akuntansi, mengawasi keseimbangan uang masuk, pengeluaran-pengeluaran, dan berakhir pada keseimbangan. Pada saat Mesir sebagai provinsi Yunani di bawah kepemimpinan Alexander Agung, dokumen itu menghasilkan bukti bahwa adanya akuntansi Yunani pada abad keempat sebelum Masehi. Zenon adalah administrator. Setiap departemen bagian diatur oleh seorang supervisor yang meminjamkan akun sehari-hari dan aktivitas di bawah yurisdiksi. Pengamatan terhadap dokumen-dokumen tertulis berisikan transaksi, diantaranya mereka meminjam uang dan aktiva lainnya yang diterima oleh kepala departemen. Sehingga catatan menunjukkan bahwa akun ini terdiri dari daftar kas dan aktiva lainnya. Demikian pembahasan mengenai perkembangan akuntansi di Indonesia dan di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.